Begitu sampai ke tempat perdebatan sekitar jam 9, jam 8, jam 9, sebelum mulai saya tanya dulu kepada mereka. Yaitu ada Abu Yakurtubi, ada Wafi, ada Hanif Al-Atos, ada Al-Idrus, terus ada si Rumel. Dan di belakang ada Idrus Romli. Itu depan ada. Nah, sebelum saya mulai, saya tanya kepada panitianya, Tubagus Ibrahim. Saya tanya, Tubagus Ibrahim, saya ingin bertanya sebelum acara ini dimulai. Ya, tadi malam saya mendapatkan informasi screenshot dari Kiai Haji Ali Badri yang mengatakan Robitoh tidak datang. Ya, setuju. Karena inilah yang menyebabkan Kiai Imad tidak datang, karena Robitoh tidak datang. Nomor 2, ya, katanya Robitoh Alawiyah itu tidak mewakilkan perwakilan resmi yang mengatasnamakan dari Robitoh Alawiyah. Nah, ini yang saya pertanyakan. Apakah benar orang yang di hadapan saya ini, ya, ini bukan wakil resmi Robitoh atau wakil resmi Robitoh? Karena saya ini orang prosedural, ditugaskan oleh Kiai Imad untuk menghadapi wakil resmi Robitoh yang nanti konsekuensi dari diskusi perdebatan ini akan konsekuensinya akan taslim di antara dua belah pihak. Apakah kami mewakili Kiai Imad akan taslim dengan hujah dari perwakilan resmi Robitoh, ataukah perwakilan resmi Robitoh mewakili Robitoh taslim dengan hujah Kiai Imad? Maka saya akan tanya sebelum dimulai. Nah, ketika saya tanya itu, mereka bingung semua. Dan akhirnya mereka mengaku. Dan mereka mengaku bahwa mereka ternyata bukan wakil resmi Robitoh. Dan ketika mereka mengaku bukan wakil resmi Robitoh, saya tidak mau. Saya mundur. Kenapa saya mundur? Nah, karena konsekuensi tidak akan timbal balik. Akan merugikan Kiai Imad. Jadi saya nanti menyalahi aturan. Ya. Kalau kami kalah, kami harus taslim mewakili Kiai Imad untuk mengakui nasabnya para habaib. Dan Kiai Imad berhenti untuk bahas ini semua. Tapi ketika mereka kalah, tidak berpengaruh sedikit pun kepada Robitoh Alawiyah. Yang taslim hanya Rumel Abbas dan Wafi. Untuk apa? Kan itu. Jadi tolong rekamannya ini nanti ya, host. Ya. Rekamannya nanti, host. Di perdebatan Banten ini diadakan untuk mencari suatu kebenaran. Tapi bagaimana kebenaran itu akan dicapai ketika yang kita hadapi itu bukan wakil resmi Robitoh? Karena sasaran kita kan Robitoh Alawiyah. Nah, justru yang saya pertanyakan, kenapa Robitoh Alawiyah tidak berani mewakilkan perwakilan resmi kepada Buya Kurtubi, Wafi, Rumel Abbas, Hanif Al-Atos, Al-Idrus, Idrus Romli, dan yang lainnya? Kenapa tidak berani? Padahal notabene mereka ini terkenal orang yang masyhur, ahli ilmu, ahli debat, dan ahli apa-apa. Kenapa tidak berani? Dan di situ kan hanya 3 orang. Kenapa tidak berani? Itulah seharusnya dipertanyakan. Ya. Nah, kalau saya pada waktu itu saya ikut berdebat dengan perwakilan resmi, saya menyalahi aturan Kiai Imad karena ada konsekuensi timbal balik. Makanya saya tidak mau. Dan perwakilan dan perdebatan yang dilakukan oleh Teguh Qori dan mereka itu bukan perdebatan yang mewakili Kiai Imad dan Robitoh, tapi perdebatan personality. Itu seperti itu. Monggo silahkan ya. Kalau ya izin saya tambahi ya. Oke. Terima nggih. Saya juga dulu sempat mengikuti debat live itu kan. Saya sempat mengikuti dulu. Iya. Jadi memang faktanya seperti itu ya, jenengan benar. Tadi yang jelas bahkan di situ Hanif Al-Atos itu sempat berstatement bahwasanya dia itu mewakili dirinya sendiri. Jadi tidak mewakili Robitoh. Itu memang faktanya seperti itu. Kalau nggak percaya, coba cek di live videonya ada di Tengku Ibrahim itu kan. Jadi begitu. Iya. Kalau tidak berani mewakili secara resmi, akhirnya kan tidak ada konsekuensi untuk kedua belah pihak. Yang jadi itu debat kusir, gitu loh. Konsekuensi hanya satu pihak. Ya, konsekuensinya hanya satu pihak untuk Kiai Imad. Kalau untuk Robitoh, mereka akan lepas tangan ketika mereka kalah, begitu. Tetapi yang di framing setelah perdebatan itu seakan-akan Kiai Imad kabur. Itu gimana gitu loh, logikanya Mukibin itu gimana? Memang mereka ini ahlinya framing ahlinya framing begitu loh. Makanya dari dulu narasi saya ketika masuk di Komal dari 3 tahun yang lalu, saya selalu menjelaskan itu biar Mukibin ini paham. Karena Mukibin ini banyak kan nggak mengikuti mereka itu hanya itu namanya orang Samina wa Atona sama majikannya taklid buta itu. Ikut aja taklid buta begitu. Yang tebing di bawah ini mbok ya
apa ya, belajar gitu loh. Nggak mau mereka Lanjut, Yai. belajar. Karena syarat mukibin itu harus botol. Nah, jadi pada waktu Suruh itu jualan botol ya. mereka kan meminta, ya, kalau perwakilan Kiai Imad tidak bisa menjawab hujah mereka, maka kami harus mewakili Kiai Imad menyatakan taslim kepada mereka, ya, mengakui habaib adalah zuriat Nabi dan tidak boleh membahas ini lagi. Itu pada waktu itu konsekuensinya. Tetapi ketika mereka tidak mampu menyangga hujah kami, itu hanya mereka yang taslim. Hanya yang taslim itu hanya 5 orang. Untuk apa? Urusan kita ini dengan Robito Alawiyah. Bukan dengan Hanif Alatos, bukan dengan Rumail, bukan dengan Wafi, bukan dengan Buya Qurtubi. Urusan dengan Robito Alawiyah. Nah, yang saya tanyakan, ya, lah kenapa urusan seperti ini diadakan di Banten dengan menghabiskan duit banyak, tapi ternyata Robito Alawiyah tidak pernah mewakilkan. Katanya Hanif Alatos adalah orang RA. Tetapi kenapa Hanif Alatos ini tidak berani mewakili ini RA? Kan itu. Nah, berarti yang lari dari perdebatan itu bukan Kiai Imad. Kiai Imad dengan gentle mengutus kami sebagai perwakilan resmi dan berani mengambil resiko ketika kami tidak mampu melawan hujah mereka. Tetapi Robito Alawiyah, dia sudah tidak datang dan tidak berani mewakilkan perwakilan resmi. Yang lari siapa? Yang lari dari pertanggungjawaban perdebatan Banten itu justru Robito Alawiyah sendiri. Ya. Kalau Robito tidak berani, dia tidak berangkat, katanya alasannya sakit, paling tidak kan dia mewakilkan perwakilan resminya. Terus apa maksud tujuan Hanif Alatos? Dia datang di perdebatan Banten, mengaku sebagai orang Robito, tapi tidak mau, tidak berani mengatakan perwakilan resmi Robito. Tujuannya apa? Ya. Ini tujuannya, ya, yang saya tangkap waktu itu, Robito Alawiyah saja tidak percaya kepada Buya Qurtubi, tidak percaya kepada Rumail Abbas, tidak percaya kepada Wafi, tidak percaya kepada Habib Idrus, tidak percaya kepada Hanif Alatos, dan tidak percaya kepada yang lain. Kenapa harus kita ribut ngurusin mereka semua? Wong Robito bae orang ngandel. Kamu tidak percaya sama mereka. Maka untuk apa kita menghadapi mereka? Wong Robito bae gak ngandel karo wong kowe mau kabeh. Maka saya tidak mau melayani Wafi, saya tidak mau melayani Rumail Abbas, ini Qurtubi dan yang lainnya. Karena apa? Karena saya tahu Robito sendiri saya tidak percaya, apalagi saya. Ngono. Maka sangat sayang sekali. Ya, gimana? Jadi saya tambahi, ya. Jadi yang jelas, yang kabur itu Robito, bukan Kiai Imad. Itu yang pertama. Lalu yang bawah ini, mereka ini kan menarasikan kembali tentang netralitas. Seakan-akan bahwasanya Kiai Imad itu tidak berani berdebat di tempat yang netral. Katakanlah di Robito Alawiyah itu tidak netral. Justru yang netral itu perdebatan di Banten itu sudah netral. Kenapa netral? Itu tidak di pesantrennya Kiai Imad, juga tidak di Robito, dan panitianya itu benar-benar netral saat itu memang. Bahkan dananya itu kan habis besar. Jadi memang kalau ngomong netralitas itu sudah netral. Kalau di Robito itu namanya nggak netral. Gitu loh, karena itu kandangnya Robito. Kalau Kiai Imad yang mengundang tidak datang, katakanlah di UIN Sunan Kalijogo, itu tempat yang netral. Kalau yang tidak netral itu diskusi diselenggarakan di pesantren Kresek, itu nggak netral. Atau di Robito itu nggak netral. Kalau di tempat lain selain pondok pesantrennya Kiai Imad atau Robito Alawiyah itu namanya netral, ada panitianya, kedua belah diundang, kedua belah pihak itu diundang, begitu. Seperti yang di Banten itu sudah fakta, itu real gitu loh. Tinggal lihat itu kan harusnya Mukibin itu paham, yang kabur itu siapa. Yang kabur itu jelas Robito yang nggak berani datang dan tidak mewakilkan secara resmi, begitu. Mukibin yang bawa, Kiai. Sedikit Sebenarnya gampang ya. Kiai Imad ini kan hasil penelitian yang dia lakukan berdasarkan rujukan kitab-kitab di abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Itu kan seperti itu. Dan beliau memang Kiai Imad ini terus terang dia bukan berdebat, dia peneliti. Nah, cukup penelitian Kiai Imad dilawan dengan penelitian yang mereka lakukan. Kedua hasil penelitian ini kita serahkan kepada akademisi, yaitu para profesor. Itu sudah cukup sebenarnya. Ya, tetapi
Ini masih masuk enggak? Ada ke sini. Halo. Ya, masuk. Ya nggih tasih. Aman Yai. Konten web Anda ditandai karena pelaku dan ujaran kebencian. Tasih niku wonten sing ngelaporkan itu. Ya? Wonten sing melaporkan. Oh, melaporkan ya? Turunkan dulu aja, Iya. turunkan dulu aja yang kena Turun kemari. Oh gitu ya? Nah. Turunnya kita saudara. Turunakan Rian nggih. Sebentar diturunkan dulu Yai. Nggih. Ya. Nggih. Baik. Itu pola-pola 10 kamera itu enggak. Begitu banyak di depan semuanya. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan tersendiri untuk mereka semua, ya. Bahwa perdebatan di Banten itu memang dia tidak netral. Itu ternyata di belakang hadis setelah kami selidiki itu sudah skenario. Ya. Skenario yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu yang intinya mereka itu ingin menjebak semuanya. Tapi ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sebelum acara itu dimulai, alhamdulillah pada waktu itu saya diberikan kecerdasan oleh Allah untuk mempertanyakan status mereka, apakah mereka wakil resmi atau bukan. Alhamdulillah di situ. Kalau udah saya terjebak pada waktu itu. Ya. Halo. Ya, siap. Monggo lanjut Yai. Lanjut Yai infonya. Iya betul Yai. Dulu Lacang, kalau nggak Yai, salah lacang. kan Yai sempat menunjukkan kayak apa kertas kertas perwakilan resmi. itu kan. Ah, itu kan ditunjukkan. Ada. Setelah itu Hanif Alatas kebingungan itu. Akhirnya kan dia Iya. menjawab, saya mewakili personal, mewakili pribadi kan begitu kan lucu itu. Iya. Jadi faktanya Makanya saya begitu katakan. kawan-kawan. Makanya saya katakan pada waktu itu, kalau kita debat di sini, diadakan dengan acara yang megah-semegah ini, yang mengeluarkan biaya banyak, dan saya datang jauh-jauh dari Jawa Tengah mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Terus begitu saya datang ke sini, ternyata perdebatan ini bukan perdebatan resmi antara Kiai Imad dengan Robito Alawiyah atau antara dengan perwakilan resmi Kiai Imad dengan perwakilan resmi Robito Alawiyah. Terus untuk apa diadakan seperti ini? Saya bilang waktu itu. Ya. Kalau kalian ingin debat personal, cukup hanya datang ke tempat Kiai Imad 2 jam dari Banten. Cukup kalau debat personal. Kalian ke sana, Anda perlu diadakan di sini. Pada waktu itu. Nah, karena pada waktu itu saya merasa dibohongin. Saya merasa dibohongin. Ternyata semua itu adalah suatu permainan, jebakan-jebakan Batman. Ya, untuk apa? Untuk mengadakan sesuatu perihal di luar nalar kita semuanya yang tidak bisa saya cerita. Ya. Karena situasi kondusif di dalam sama di luar saya tahu semua. Saya kan bawa enggak salah saya bawa 7 orang. Yang 7 orang ini di depan. Suara apa nih? Suara HP. Nah, udah ya. Ya, Nah, sudah. berawal dari situ, pulang dari situlah nanti awal cikal bakal saya Gus Abbas Teguh Kori pada waktu itu dengan Syarif Ali Zain, Kiai Muhammad Taufikur Rahman diundang, ditelepon oleh Gus Abbas untuk datang ke kediaman Gus Abbas dan mendirikan wadah yang nanti namanya menjadi PWI. Begitu. Yang awalnya Kebangkitan Wali Songo. Itu pulang dari Banten. Ya. Jadi kalau menurut saya itu paling gampang. Robito Alawiyah itu dari dahulu dia mengaku sebagai nakobah yang paling sahih. Nakobah yang paling sahih. Ternyata ya setelah kita menuntut mereka untuk membuktikan kesohihan nasab mereka dan kesohihan data-data yang tersimpan pada Robito Alawiyah, ternyata mereka tidak bisa semua. Ketika mereka tidak bisa membuktikan itu semua, ini harus diketahui. Berarti selama ini mereka itu berbohong. Dan bukan hanya berbohong, mereka berdusta. Berbohong dan berdusta. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbohong dan berdusta kepada para ulama-ulama di seluruh dunia. Berbohong dan berdusta kepada para ulama-ulama Nusantara. Berbohong dan berdusta kepada seluruh umat bangsa Indonesia.
Ini yang harus disikapi. Karena setiap kebenaran pasti bisa dibuktikan. Tidak mungkin kebenaran tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Suatu kebenaran yang hak pasti bisa dibuktikan dengan dalil. Tetapi kenapa Robito Alawiyah yang mengaku sebagai lembaga nasab tersohih, yang bersambung nasabnya para kaum Balawi sampai ke Rasulullah, tidak bisa dibuktikan dengan dalil yang sohih? Padahal kaidahnya sesuatu yang hak pasti bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak hak. Kalau mereka tidak bisa membuktikan berarti nasab mereka tidak hak. Berarti selama ini Robito Alawiyah itu sebagai wadah, ya, perkumpulan yang melindungi kaum pembohong dan pendusta, bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Ini ya kalau mereka tidak bisa membuktikan. Maka sampai hari ini kita tetap masih menunggu. Benar tidak mereka bisa membuktikan kesohihan nasab mereka? Kalau tidak benar, maka mereka adalah seorang pembohong, kalangan pembohong dan pendusta. Dan ketika sudah mendapat level kalangan pembohong dan pendusta, maka negara harus berhati-hati. Karena apapun, ya, apapun rencana, apapun suatu sikap, apapun suatu gerakan yang dilakukan oleh golongan para pembohong dan pendusta, ini akan berbahaya. Karena apapun pasti bisa terjadi. Sesuai namanya sudah ya, RA itu. Robito Al-Kazab. Masuk akal. Baru aja saya mau ngomong Ba'lawi Al-Kazab. Iya, iya Robito Al-Kazab kan. Nah, kalau memang orang-orang pribumi kita ini, ya, yang mereka masih mempercayai nasab mereka, itu hak mereka. Tetapi kita ini berbicara berdasarkan keilmuan. Kalau mereka ingin mengindahkan keilmuan, dia monggo terserah mereka. Kalau mereka hanya mengandalkan suatu keyakinan pada diri mereka tentang kebenaran nasab mereka, monggo silakan. Tapi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang memiliki sumber kitab pedoman Al-Quran yang semua berlandaskan dengan keilmuan, maka kewajiban bagi umat Islam yang hak itu harus berpegang teguh pada keilmuan. Itu yang harus camkan baik-baik. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang tapping di bawah para mukibin itu lucu ya. Seolah-olah mereka mengetahui semuanya, tapi mereka tidak tahu sedikit pun apa yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita mau memberikan suatu kesadaran kepada mereka, itu bukan sesuatu hal yang mustahil, tapi kayaknya mustahil untuk mereka bisa mau mendengarkan kita. Ya. Itu Adipati, kalau kita mau menerima sesuatu itu kan ya harus dikosongkan dulu kan gitu. Ibaratnya gelas kan harus dikosongkan dulu baru bisa menerima air putih, baru bisa menerima air baru. Nah kalau mereka nggak mau ya sudah, itu kebal. Tapi saya yakin ya. Saya yakin ini nanti para orang-orang yang masih cinta kepada para habaib, ya, mereka akan kembali dan sadar akan benar ini semuanya. Saya yakin pasti akan kembali. Karena ketika kebenaran itu sudah diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kebenaran itu akan hak, pasti akan menang. Sesuatu yang sudah diungkap oleh Allah. Perkara ini kan bukan perkara buatan manusia. Ini sudah iradah Allah. Ini sudah kodrat Allah yang tidak bisa ditutup-tutupi oleh kita semuanya. Tidak ada satu orang pun bisa membuat perkara seperti ini kecuali sudah menjadi kehendak Allah. Ini harus diingat. Nah, ketika ini sudah menjadi kehendak Allah, suatu kebenaran itu pasti akan dimunculkan antara hak dan antara sesuatu yang batil. Sesuatu yang hak pasti akan menang, sesuatu yang batil pasti akan musnah. Sesuatu yang hak pasti berlandaskan keilmuan, sesuatu yang batil dia tidak akan pernah bisa menyentuh keilmuan itu sendiri. Makanya saya yakin dengan keyakinan saya terhadap Al-Quran bahwa perkara yang hak adalah hak, batil adalah batil. Begitu. Semua pertanggungjawaban itu harus dengan ilmu, tidak boleh dengan prasangka, tidak boleh dengan tidak enak hati, tidak boleh semuanya. Harus dengan ilmu. Walaupun kita berbeda pendapat dengan guru, tidak ada masalah. Ya, yang ilmu itu kita tuntut untuk menjadi pedoman kehidupan. Ketika kita menuntut ilmu dengan seorang guru, maka agar ilmu itu bisa bermanfaat untuk guru kita sebagai amal jariah, maka kita harus berpatokan pada ilmu. Maka ketika ada orang mengkaji keilmuan, ya, ternyata dia berbeda dengan gurunya,
dan dia tinggalkan itu keilmuan, dia taslim pada gurunya, maka dia ini sama saja menghancurkan dan mencelakakan gurunya. Karena ilmu itu dia tinggalkan. Amal jariah itu ada pada ilmu. Maka ketika dia berbeda pendapat dengan gurunya dan ternyata gurunya salah, maka seorang murid ini nanti akan menolong gurunya di akhirat. Begitu. Seperti kita punya orang tua tidak bisa ngaji. Dia beri biaya kepada anaknya untuk mondok pesantren. Maka ketika orang tuanya ini karena dengan kebodohannya tidak ada jalan keselamatan untuknya, tapi dia punya anak yang soleh, maka anak yang soleh ini akan menyelamatkan orang tuanya. Sama dengan murid dan guru. Masanya kan begini ya, ngapunten. Ya. Mereka itu kan madhabnya bukan 4 madhab imamnya. Punya madhab sendiri. Kan repotnya di situ ya. Karena apa? 4 madhab imam kita itu mempunyai perbedaan seperti apa? Nah, itu dalam fikih ataupun yang lain. Itu hal yang biasa gitu ya. 4 madhab, 6 madhab itu memberi contoh bahwa perbedaan itu hal yang biasa. Dan kita sebagai pengikutnya malah menentang itu. Kan itu lucu ya. Gitu. Kan mengatakan ya. Karena ini doktrin kalangan sebelah ya. Nah itu. Iya, dan begini ya teman-teman ya, mereka ini kan selalu berlindung pada istilah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Saya pikir itu istilah yang menyesatkan. Kenapa? Karena sebenarnya kan bukan seperti itu. Yang benar itu kan bagaimana kita itu mencintai yang benar dan meninggalkan Dengan yang salah. cara yang benar. Iya, bagaimana kita mencintai yang benar dan tidak mencintai yang salah, itu yang benar, kan begitu. Nah, apa dasar sebuah kebenaran? Dasarnya ya ilmu. Nah, ilmu ini kan sudah dibuka selebar-lebarnya, data-data sudah jelas. Itu ilmu. Kalau sudah ada ilmu yang membuktikan seperti itu, itulah kebenaran. Karena pertanggungjawabannya nanti di akhirat itu kita nggak akan bisa disalahkan karena dasarnya pakai ilmu, gitu loh. Jadi kalau saya pikir itu istilah yang menyesatkan karena itu sama kayak tadi kalau kata jenengan ya, zon itu nggak boleh mengalahkan ilmu, kan begitu. Prasangka itu nggak boleh mengalahkan ilmu, karena prasangka itu abu-abu. Ketika sudah terlihat putih dan hitam, ya harus memilih. Kalau sebuah kebenaran itu sudah dibuka, ya kita harus taslim, begitu loh. Kenapa kok susah sekali gitu loh teman-teman ya. Mau lanjut. Kalau saya punya pendapat seperti ini, bahwasanya yang disebut dengan Baklawi ini adalah salah satu daripada nama agama baru yang ada di Nusantara. Loh kok seperti itu, Kang Bagus? Apa alasan sampean ngomong seperti itu? Alasan saya seperti ini. Satu, mereka mempunyai imam sendiri. Yang kedua, mereka mempunyai kajian kitab sendiri. Dan yang ketiga, mereka mempunyai cara sendiri ketika menjawab amalan-amalan, pertanyaan-pertanyaan ketika orang baru mati dan ketika baru orang masuk ke alam kubur. Berarti mereka adalah kelompok agama baru. Cuma tidak mau mendaftarkan diri kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena kenapa nggak mau mendaftar? Karena sudah nampak sesatnya, sehingga mereka berkamuflase seperti halnya Bunglon berbaju Nahdlatul Ulama yang secara terang-terangan sedang dirongrong oleh orang yang inisialnya Lutfi bin Yahya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, ini saya mau meluruskan ya, sahabat-sahabat saudaraku semua. Saya ini bukan mukibulnya Lutfi bin Yahya, orang kenal aja enggak, ketemu aja enggak pernah. Ada aja yang buat framing. Sorry ye, Surya Wali Songo tuh nggak ada yang bakal terprovokasi dengan framing seperti itu. Kamu mau fitnah Kang Adipati Aryo Mukibinnya siapa lagi itu? Bahar bin Smith kah? Atau Kang Bagus muridnya Rizik Syihab kah? Nggak ngaruh. Gitu loh. Kita nggak kenal sama mereka soalnya. Yang jadi aneh kan begini ya. Para Habaib itu mengaku gurunya para ulama Nusantara dan mereka datang mencetak para kiai. Berarti kan mereka lebih pintar daripada para kiai ini.
Itu di Indonesia, ya. Dan belum lagi ulama-ulama mereka yang mereka agung-agungkan yang berada di luar negeri, yaitu di daerah mereka sendiri di Yaman, ya kan? Lah, notabene ketika mereka mengatakan demikian, kenapa satupun di antara mereka tidak ada yang muncul untuk ya sebagai panglima hujah mereka di dalam melawan tesis Kiai Imam? Pun ada yang muncul. Justru yang dimunculkan itu adalah orang-orang pribumi yang tidak mengerti tentang nasab mereka dan tidak mengerti tentang seluk-beluk keluarga besar mereka. Nah, ini menjadi aneh. Jadi mereka ini meminta disohihkan nasabnya dari kalangan-kalangan para pribumi. Ini menjadi aneh. Nah, berarti selama ini mereka tidak memiliki suatu kebenaran data. Tapi kebenaran itu baru dicari oleh orang-orang di luar mereka semua. Ini sudah menunjukkan bahwa nasab mereka itu memang tidak terbukti sahih. Karena bagaimana mungkin sesuatu itu akan dikatakan dia tidak lucu ketika ia membuktikan sahihnya nasab mereka ternyata bukan orang mereka. Malah dari kalangan pribumi. Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan. Kalau yang memiliki nasab itu ada kalangan Ba'alawi, di kalangan pribumi, orang kan akan bertanya, ya, siapa kiai-kiai pribumi ini yang mensahihkan nasab mereka, padahal mereka bukan orang yang menguasai tentang keluarga mereka sendiri. Nah, ini berarti ada sesuatu di balik dari orang-orang yang membela nasab mereka. Biasanya satu, karena kedudukan dan karena harta dunia. Itu sudah cukup bagi kita. Ya. Betul sekali. Terus para muhibbin, apa landasan mereka? Kalau mereka mengaku sebagai orang Islam, mengaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman kehidupan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebenaran yang ada di dunia ini, antara hak dan batil bisa diketahui. Dan sekarang saya tanya, apa landasan mereka, ya, tetap ngotot dan mempertahankan kebenaran tentang nasabnya Ba'alawi, sementara keilmuan sudah menolak nasab mereka semua. Ini perihal nasab, ya. Di luar perihal nasab kecintaan, kalau mereka menganggap mereka ulama itu berbeda. Ini perihal nasab, ya. Nah, maka kita harus tahu bahwa taklid buta itu hukumnya haram. Itu berlaku bukan hanya dari kalangan orang-orang yang tidak mengerti. Ketika sudah ada suatu penelitian, dan taklid buta hukumnya haram itu juga berlaku dari para kalangan para ulama di Nusantara juga. Begitu, ya. Ini tidak boleh taklid buta. Nah, maka kalangan para ulama Nusantara yang mereka masih berhusnuzon tentang nasab mereka, maka mereka memiliki suatu kewajiban juga untuk ikut meneliti tentang kebenaran nasabnya para habaib sesuai dengan data keilmuan. Karena mereka akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena jamaah mereka, santri mereka itu akan mengikuti, ya, apa pendapat dari keyakinan guru-guru mereka semua. Tetapi ketika guru mereka semua sudah tidak meneliti tentang kebenaran nasabnya Ba'alawi sesuai dengan data kebenaran keilmuan, maka pertanggungjawabannya, ya, dia akan pertanggungjawabkan suatu keyakinan keputusan para jamaah dan santrinya dengan pendapat yang dilakukan tanpa adanya pengkajian dan penelitian ketika ilmu itu sudah dibuka. Berarti dia itu bertaklid buta. Orang yang taklid buta tidak boleh diikutin. Tidak boleh diikutin dalam agama, ya. Karena apa? Orang yang bertaklid buta itu tidak berhujah. Dia hanya membenarkan sesuatu sesuai dengan keyakinan dia. Padahal sesuatu yang hak itu bukan sesuatu yang berdasarkan keyakinan, tapi sesuatu yang berdasarkan dengan hujah kebenaran nas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baru kalau dalam Quran dan Sunnah Rasul tidak didapati, baru digunakan ijma dan qiyas, itu pun dalam kalangan ulama-ulama tertentu. Ya. Maka seorang ulama yang memiliki sikap waro, mirani, berhati-hati, dia tidak akan mengambil suatu keputusan, ya, yang ketika dia itu belum meneliti. Dan untuk mengambil suatu keputusan itu demi kemaslahatan, keselamatan para santri dan jamaahnya, maka dia wajib hukumnya untuk mengkaji dan meneliti tentang kebenaran nasab Ba'alawi. Itu tugas seorang ulama. Nah, kalau dia tidak ikut meneliti, hanya berdasarkan husnudon, dia sudah melanggar keulamaannya sendiri. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Begitu. Jadi sebagai ulama itu memang kita itu harus sama-sama menjaga marwah daripada baginda Rasulullah SAW kan.
Karena nggak mungkin dong, masa iya gitu kan sesosok yang katanya ulama, tapi ketika ada orang yang ngaku cucu Nabi, kelakuannya ternyata sebaliknya alias beda daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setuju itu Pak Yai. Ya. Semua ulama itu harus semuanya itu harus mengkaji minimal lah, supaya sama-sama tahu. Gini, Kang Ermas, kita di sini ada beberapa orang yang belum kita sapa. Ada Bumi Sholawat Gunung apa ini? Yang pertama dan yang kedua ada Kang Suara. Silakan untuk menyapa-nyapa dulu, memperkenalkan diri dan barangkali ada yang mau disampaikan terkait daripada narasi-narasi tadi atau nanggapi. Silakan, Bumi Sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam NKRI dari Gunung Karang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bumi Sholawat ini adalah majelis sholawatnya di Gunung Karang, majelis Sunan Ampel. Terkait dengan narasi yang sudah terpaparkan, cukup menyemangati karena memang harus seperti ini, harus dipublikasikan, harus disiarkan melalui medsos, karena hampir semua orang itu sekarang banyak yang nongkrong di TikTok, khususnya TikTok. Dan hampir banyak yang pro kontra juga saya lihat di yang gabung ini kan banyak yang pro, yang kontra juga banyak. Gitu. Kalau saya sebagai generasi, katakanlah generasi muda ya, memang saya juga pernah di kedudukan saya di sini ketua Paganusa Paneglang juga, jadi posisi yang terhimpit ya di antara sebagian pengurus NU juga yang pro kesana juga ada, yang masih terhabib-habib lah